Hai, saya Juli Francisca dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya ingin review film. Dan review film ini merupakan salah satu tugas dari guru saya. Film yang saya ambil untuk direview adalah Cinta Itu Buta. Jadi sebelum saya review, terlebih dahulu saya berikan cuplikan-cuplikan video dari Cinta Itu Buta. You're so pretty, funny, and smart. Do you have kids? Not yet. I'm engaged. Oh, when is your big day? 내가 잘못했어. I'm really sorry, dear. Halo, Copot! Copot! You always coming here? bisa nggak kita ngomongnya bahasa Indonesia aja? Kalau tahu gue orang Indo. Cuma orang Indonesia aja yang latah. Hari ini aku masak sup rumput laut buat kamu. Mau nggak ikut aku? Lo gila ya? Gue ini kan buta. Aku akan jadi matamu dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik. Pagi-pagi banget sih, Nick. Hah? Pagi ini lumpia, tapi belum dibungkus. Apa mau dibungkus dulu? Kamu mau? Sini, temenin gue aja di sini. Enggak di sini aja. Bener ya, nggak mau temenin gue. Oh ya mau. Kamu tuh ganteng ya, Nick. Kamu pasti cocok jadi aktor Korea. Kamu emang bener-bener buta ya. Will you marry me? Aku cinta kamu. You okay? Kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi. Kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Tadi merupakan cuplikan film dari Cinta Itu Buta. Selanjutnya saya ingin mereview film ini. Untuk penulis, yang pertama itu ada Sigrid Andre Bernardo. Dan yang kedua itu ada Vanya Runkat. Dan yang ketiga itu ada Rinaldo Samsara. Dan selanjutnya, untuk genre film ini adalah komedi romantis. Untuk film ini disutradarai oleh Rachmanisa Arunita. Lalu film ini diproduksi oleh Sigrid Andre Bernardo dan juga Rachmanisa Arunita. Tanggal rilis film ini adalah 10 Oktober 2019. Lalu selanjutnya saya ingin membahas tentang tokoh-tokoh yang berada di film Cinta Itu Buta. Yang pertama itu ada Dodit Mulyana. Dodit Mulyana di sini berperan sebagai Nick. Yang kedua itu ada Sandi Aulia yang berperan sebagai Dia. Ketiga ada Chai In-woo yang berperan sebagai Jun-oh. Yang keempat ada Ronaldo Oktani yang berperan sebagai Gary. Yang kelima ada Gemilang Sinathrya yang berperan sebagai Sandra. Yang terakhir ada Rachmania Arunita yang berperan sebagai Christy. Selanjutnya, saya ingin menceritakan tentang film ini. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang Dia. Dia merupakan wanita cantik yang berasal dari Indonesia dan dia tinggal di Gamcheon-busan. Dia sangat suka tinggal di Gamcheon-busan karena dari sana dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri dan juga dia dapat menemukan cintanya. Pada suatu hari ketika dia telah selesai bekerja, ia pun menghampiri sebuah kedai untuk meminum beberapa gelas bir. Lalu, ada pegawai laki-laki yang menghampiri dia dan mengajak dia mengobrol bersama. Akhirnya mereka pun berkenalan dan dia mengetahui namanya. Namanya adalah Jun-oh. Mereka pun menjadi dekat dan akhirnya mereka berpacaran. Setelah mereka berpacaran, akhirnya Jun-oh pun melamar dia untuk menjadi istrinya. Dia pun menerimanya, namun mereka sama-sama belum tahu untuk tanggal pernikahan mereka. Selanjutnya, mari kita beralih ke Nick. Nick merupakan seorang laki-laki yang lucu dan juga lugu. Ia berasal dari Jawa. Namun, Nick bukan seorang lelaki yang tampan. Nick mempunyai hobi yaitu melipat 1000 bintang dari sedotan. Di sini, Nick bertemu dengan kawannya yang bernama Gary. Gary ini sudah memiliki kekasih. Nick juga sudah memiliki kekasih, yaitu tepatnya tunangan. Gary mengajak kekasihnya untuk datang bertemu Nick juga. Namun, tak disangka, kekasih Gary merupakan tunangan dari Nick. Sehingga Nick pun sangat sedih melihatnya. Akhirnya, karena ia patah hati, lalu Nick memutuskan untuk pergi ke Busan, Korea. Pada saat di Korea, Nick tidak memiliki tempat tinggal dan dia hanya tinggal di pinggiran jalan.
Akhirnya lama-kelamaan Nick pun memiliki pekerjaan di sebuah minimarket dan ia memiliki tempat tinggal yang layak. Sekarang kita kembali lagi ke dia. Dia pun memiliki satu orang sahabat yang bernama Sandra. Pada suatu hari mereka pergi bersama untuk mencari baju pengantin dia dan juga makan bersama. Namun pada saat makan, Sandra memiliki janji dengan teman-teman yang lain sehingga menyebabkan Sandra harus pergi terlebih dahulu untuk meninggalkan dia sendiri di sana. Lalu setelah selesai makan, dia pun bergegas pulang ke rumah. Di rumahnya, ia diberikan sebuah surat yang berisikan tentang ajakan ke Gisan Komjagu pada jam 8 malam. Dia mengira bahwa ajakan itu merupakan ajakan dari Jun-oh, sehingga ia pergi ke Gisan Komjang-uh jam 8 malam. Namun tidak disangka dia malah melihat temannya sendiri atau sahabatnya dan juga pacarnya sedang berdua makan bersama dan juga bermesraan. Dia pun menghampiri mereka dan terdiam sejenak. Selanjutnya dia beranjak pergi dari tempat itu. Namun saat dia sedang berjalan sendiri, di tengah perjalanan penglihatannya menjadi buram dan dia pun terjatuh pingsan. Ternyata dia mengalami kebutaan. Namun untungnya kebutaan yang dia alami adalah kebutaan sementara. Dia harus dapat beradaptasi dengan kebutaannya itu. Dia merasa sangat sedih dan juga sangat hampa. Karena dia sadar persediaan makannya telah habis, maka dia harus bergegas ke minimarket. Dia pergi ke minimarket dengan bantuan-bantuan orang sekitarnya. Lalu di saat di minimarket, ia bertemu dengan seorang laki-laki dan dia meminta pertolongan untuk mengarahkan dia ke tempat rak-rak yang berisikan sereal ataupun snack-snack. Di hari-hari selanjutnya, cowok itu pun terus datang ke rumah dia di setiap paginya untuk mengucapkan selamat pagi ataupun untuk mengirim makanan. Pada awalnya dia sangat tidak nyaman dengan kedatangan lelaki tersebut. Namun lama-kelamaan dia pun berkenalan dengan lelaki tersebut. Ternyata lelaki tersebut bernama Nick. Akhirnya dia dan Nick pun menjadi sangat dekat sehingga mereka berdua berjalan-jalan keliling Busan bersama. Karena mereka sering menghabiskan waktu berdua, seiring berjalannya waktu, dia pun merasa nyaman dan juga suka kepada cowok tersebut. Singkat cerita, pada saat Nick dan juga dia sedang berjalan di kota Busan, Nick menyuruh dia untuk berhenti sejenak dan menunggu Nick untuk kembali. Tiba-tiba, penglihatan dia pun kembali lagi secara normal. Dia pun akhirnya bisa melihat Nick dan dia memanggil Nick yang berada di seberang jalan. Nick pun akhirnya menghampiri dia, namun tiba-tiba ada mobil yang melintas sangat kencang dan juga menabrak Nick sampai Nick terpintal. Kecelakaan tersebut menyebabkan Nick kritis dan juga harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Dia sangat sedih karena kejadian tersebut. Setiap harinya dia selalu menjenguk Nick di rumah sakit. Itu adalah beberapa kilasan-kilasan cerita yang dapat saya sampaikan kepada kalian pada judul film Cinta Itu Buta. Di sini dapat saya sampaikan bahwa di dalam film ini menurut saya terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Di mana kelebihannya itu alur yang digunakan adalah alur campuran sehingga para penonton pasti tidak akan cepat bosan dengan film ini. Lalu cerita dari film ini juga dapat kita pahami dengan cepat. Namun dapat kekurangannya yaitu ending yang disediakan adalah ending yang sedih atau tidak bahagia. Pesan yang kita dapat ambil dari film ini adalah jika seseorang telah mencintai orang lain, maka seseorang tersebut tidak akan melihat orang tersebut dari fisiknya, namun dari hatinya. Dan yang terakhir, kita harus tetap semangat walaupun banyak masalah-masalah menimpa kita. Sekian dari review film saya kali ini. Maaf jika saya ada salah kata dan sampai jumpa.